kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi apa kabarnya? Luar biasa. Mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau bersiap untuk memuji nama Tuhan, amin. Amin. Sebelum itu kita masuk dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, ajaib, perkasa dan luar biasa yang dahsyat pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kami bisa lihat dan rasakan betul Tuhan pertolongan-Mu dari hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin masuk dalam alam roh yang begitu indah Tuhan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta berdoa. Haleluya. Amin. Kita semua adalah anak cucunya Kristus yang siap untuk diberkati senantiasa, amin. Ya ingin diberkati, jangan diam aja. Gerakan kakinya, gerakan tangannya, bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang kaya raya, yang siap memberkati kita senantiasa. Haleluya. Katakan sama-sama buat Tuhan kita, begitu besar kasih Allah buat kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan. Sekali kita katakan ya, begitu besar kasih Allah, begitu besar asik kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Ayo berbahagia, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Ya, 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 karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil buat kita semua, bagi orang-orang yang percaya. Katakan awal, begitu besar asik kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Ayo semuanya, berbahagialah bagi orang yang percaya. Percaya anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Ya, ya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mustahil bagi orang percaya. Katakan dengan iman, tiada yang mustahil. Mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Yeay, bagi orang percaya. Haleluya. Kita diberkati oleh Kristus, tidak mengenal waktu, tidak mengenal musim. Kita bangun, kita di pagi hari, sore hari, malam hari, berkat Tuhan terus tercurah bagi kita semua. Amin. Yeay. Kita berkata lebih lagi, aku diberkati Tuhan di sepanjang jalan hidup kami. Kami merasakan berkat Tuhan. Aku diberkati, yeay. Sepanjang hidupku diberkati. Katakan, bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati dengan
diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati lagi, kamu diberkati. Haleluya. Ketika berkat itu terus ada dalam hidup kita, jangan lupa terus bersyukur. Amin. Amin. Berkat banyak, bersyukurnya juga makin banyak. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan di tempat ditatahnya Maha Kudus. Naikkan suara kita, naikkan pujian kita sebagai dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hosana, Hosana. Kami akan coba syukur kami Tuhan. Hosana in the highest. Let our King be lifted now. Hosana.
kuasa yang dahsyat Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ada satu kekuatan yang luar biasa mengalahkan apapun Tuhan, yang selalu bersama kami Tuhan, yang kami kenal di dalam nama-Mu Yesus Kristus, yang siap menghancurkan kutuk, yang siap menghancurkan belenggu. Segala terikat dipatahkan dengan dalam nama Tuhan Yesus. Kami proklamasikan Tuhan lebih lagi Tuhan, kami masyurkan Tuhan lebih lagi Tuhan, nama-Mu Tuhan. Haleluya. Every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen. There is power in the name of Jesus. Sama-sama katakan. There is power in the name of Jesus. Chain, to break every chain, to break every chain, Jesus, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Sing it out, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Oh, there is power. There is power in the name of Jesus. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, selalu menyertai kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, seperti pada hari ini, kita diberi sehat, kuat, diberikan kita sukacita, bahkan bisa memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, agung mulia. Kami selalu tahu tanpa Engkau, kami tidak bisa buat apa-apa. Jika Engkau mengasihi kami, Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, sehingga kami bisa lewati tantangan hidup kami, masalah kami, persoalan kami. Karena Engkau Allah sanggup melakukan segala-galanya. Karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi, alam semesta milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan dengar sabda-Mu berbicara kepada kami, supaya kami bisa meresponi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini kita lebih dari pemenang. Apa artinya kita lebih dari pemenang? Menurut Alkitab firman Tuhan mengatakan di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, ternyata seseorang yang dinyatakan sebagai pemenang adalah bahwa dia orang yang sangat sabar. Dan dia orang yang bisa menguasai dirinya. Nah, inilah orang-orang yang lebih dari pemenang. Di saat kita menang atas emosi kita, dan kita memutuskan untuk tetap sabar menghadapi masalah di depan kita, maka itulah disebut orang lebih dari pemenang. Tidak ada musuh yang tampak di depan kita untuk kita kalahkan. Namun di saat kita menang atas tipuan iblis, maka itulah menjadikan kita lebih dari pemenang. Di saat kita menang untuk menguasai diri, menahan diri kita untuk tidak jatuh lagi dalam kumbangan dosa yang sama, maka itulah menjadikan kita lebih dari pemenang. Nah, kita menjadi lebih pemenang kalau kita menang atas hal-hal yang tak terlihat. Hal-hal yang kelihatan itu bersifat sementara. Tetapi hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, kita bisa baca 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, dengan demikian ada begitu banyak tabiat kedagingan yang bisa menjadi modal iblis untuk mengalahkan kita. Rasul Paulus mencatat setidaknya ada 15 macam perbuatan daging. Nah, mari kita buka Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging ternyata yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perciderdaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta porak, dan sebagainya. Nah, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuberbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, jadi semua perbuatan daging itu tidak tampak secara langsung oleh mata kita. Kalau menuruti dagingnya, maka berarti kita kalah, kita bukan pemenang. Nah, kita lihat
kitab Amsal 25 ayat 28 mengatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi segala perbuatan daging menyebabkan seseorang terpisah dari kasih Allah. Dengan jelas dicatat dalam firman Tuhan, barang siapa melakukan perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini berarti kalah. Menangkanlah area peperangan terlihat seperti ini bersama dengan Roh Kudus. Karena orang hidup oleh Roh tidak akan menuruti kedagingan daging. Nah, kita baca lagi Galatia pasal 5 ayat 16-17. Berarti dia menang bahkan lebih dari pemenang. Kalau kita baca dari 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup menurut daging, pasti kita sebagai kalah, bukan pemenang. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Nah, firman Tuhan dengan gamblang membeberkan semua cara kerja iblis, sehingga kita harus bisa waspada. Tidak ada lagi siasat iblis tertinggal tersembunyi, karena Tuhan telah memberikan firman-Nya secara lengkap kepada kita. Segala tipuan iblis, semua maksud iblis, karakter iblis, trik-trik yang iblis lakukan sepanjang zaman, baik dari dulu, saat ini, bahkan sampai di masa yang akan datang, telah menjadi semuanya oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah, sebab itu kita bisa menjadi lebih dari seorang pemenang, karena firman Tuhan memberikan kunci-kunci kemenangan kepada kita. Jangan sampai ada seorang beriman pun menjauh diri dari persekutuan dengan firman Tuhan, karena disitulah letak kemenangan besar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikut ada beberapa cara kerja iblis yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Nah, cara kerja iblis pertama, iblis adalah menanti di saat yang tepat. Kita lihat Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ingat, iblis tidak akan pernah lengah, tidak pernah putus asa dan kecewa. Sebab itu kita harus selalu berjaga-jaga di dalam segala keadaan, baik keadaan nyaman ataupun penuh tekanan. Nah, yang kedua, kejar iblis, dia selalu menghalau orang ke tempat yang sunyi. Lukas 8 ayat 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memberitakan roh jahat keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dilantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi kita tahu iblis menghalau orang ke tempat yang sunyi. Iblis suka di tempat yang tandus, yang gersang, yang gelap. Tujuan iblis selalu ingin mendatangkan kerusakan, kehancuran, malapetaka bagi siapapun dilasukinya, entah manusia ataupun binatang. Nah, sebab itu janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, seperti dikatakan Ibrani 10 ayat 25.
Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjerang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga, cara kerja iblis. Iblis butakan mata rohani orang. Kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 44. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Ada gambaran yang Allah. Maka kita harus menjaga rohani kita baik-baik. Jangan diambil oleh iblis. Yang keempat, iblis suka mencuri, membunuh, membinasakan. Kita bisa lihat Yohanes 10 ayat 10a. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, iblis akan mencuri kedamaian sejahtera, mencuri waktu, bahkan juga mencuri jiwa-jiwa. Jaga setiap aspek kehidupan kita. Yang kelima, iblis suka pendakwa atau mendakwa. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kekuasaan Dia yang diurapinya, kalau telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Iblis adalah pendakwa ulung. Sebab itu jangan simpan dosa. Akui, bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita peroleh keyakinan untuk berdiri benar di hadapan Tuhan. Cara kerja iblis yang keenam, iblis suka menuduh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 20 sampai 21. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Yang ketujuh, iblis suka berdusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah menjadi bapakmu yang kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena itu miliki pengertian dasar firman Tuhan yang kokoh. Memiliki nyanyian firman Tuhan yang ditanam dalam-dalam. Letakkan dasar rumah kita di atas batu. Seperti Lukas 6 ayat 8. Ia sama dengan seorang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, sehingga kita tidak tertipu oleh dusta iblis. Tidak tertipu oleh ajaran-ajaran sesat. Tidak tertipu oleh berbagai macam pengajaran aneh-aneh yang terus beledar sepanjang zaman. Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai kapanpun juga jangan beri kesempatan kepada iblis. Seperti dikatakan Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Segera setelah Roh Kudus menyatakan siasat iblis, maka berilah tangkapan yang benar. Jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menyelang hari penyelamatan.
Dan juga pesan Roh Kudus, jangan mengkeraskan hati kita. Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ada guru pribadi kita yang akan memberitahu, melalang hal ilahi kepada kita. Jangan mau diiring oleh iblis masuk ke dalam jeratnya. Segera sadar, maka usahakanlah diri kita lepas dari jeratnya. Nah, Amsal 1 ayat 15. Hai anakku, jangan engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita bisa jadi lebih dari pemenang? Pertama, kita bisa menjadi lebih dari pemenang karena kita dimampukan oleh Tuhan untuk lebih dulu mengetahui rencana dan siasat iblis. Kita bukan hanya bertahan di depan iblis, lebih dari itu. Kita mampu untuk ada berpuluh-puluh langkah di depan segala siasat iblis, sehingga kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Kedua, kita bisa menjadi lebih dari pemenang karena kita baca Roma 8 ayat 32 dan 37. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dia? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh dia telah mengasihi kita. Dasar mengapa kita lebih dari pemenang, karena Bapa di surga tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, supaya di dalam anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Lebih dari pemenang bukan hanya sekedar ucapkan penyemangat, tetapi penyataan bahwa Allah di pihak kita. Dia adalah Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Jika Bapa di surga tidak menyanyikan anaknya untuk diberikannya kepada kita, bahkan yang mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita baca lagi 2 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Nah, oleh kemurahan Tuhan kita telah menerima panggilan pelayanan. Maka jangan pernah tawar hati. Kita harus menolak perbuatan tersembunyi yang licik yang tidak memasukkan firman Allah. Sampaikan firman Allah apa adanya. Jangan dipasukan, karena firman Tuhan itu susu yang murni. Tidak boleh campur dengan apapun, apalagi memutarbalikkannya. Nah, seorang Kristen bukan hanya sebagai pengikut Kristus, melainkan seorang murid Tuhan. Karena pengikut bisa melarikan diri apabila ada masalah di depan. Tetapi murid akan tetap setia melayani sampai kapanpun. Jadi tidak cukup hanya menjadi pengikut Kristus. Kita harus menjadi murid Kristus yang setia melayaninya. Di mana orang Kristen berada, di sana dia akan tetap setia melayani sebagai seorang murid Kristus. Apapun kesulitan dan pergumulan, kita tetap ada murid Tuhan, harus melayani Tuhan dengan setia. Karena nafas kehidupan kita ada milik Tuhan. Semua yang kita miliki hanya dipinjamkan oleh Tuhan, karena kasih karunia-Nya untuk kita. Jadi seorang Kristen bukan sekedar pengikut Kristus, tapi seorang murid Tuhan, melayani Tuhan dengan memaksimalkan karunia-karunia
talenta yang Tuhan berikan, dan melayani Tuhan dengan semua berkat rohani, jasmani, berkat materi, dan kekayaan yang Tuhan percayakan kepadanya selama dia diberikan napas kehidupan di bumi ini. Napas kehidupan dan semua yang kita miliki ada pembelian Tuhan. Semua itu ada kasih karunia Tuhan, dipercayakan kepada kita. Itulah saham dari setiap orang percaya untuk memajukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saham itu bernilai kekal. Kita baca Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi semua harta yang kita miliki di bumi ini akan kita tinggalkan, tetapi akan menyertai kita kelak dalam kekekalan. Ada segala perbuatan kita yang baik. Oleh karena itu setiap anak Tuhan, apapun profesinya, dia harus melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah dia akan menerima bagian ditentukan sebagai upah. Nah, kita baca lagi Kolose pasal 3 ayat 23-24. Apapun juga kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian ditentuan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, segala sesuatu yang kita buat untuk Tuhan pastilah yang bernilai sesuai dengan firman Tuhan. Selama kita bekerja di bumi ini, kita tidak di ruang kosong atau sendiri, karena selalu ada musuh. Jika kita hanya sekedar pengikut, maka mudah kita akan menjadi temannya iblis. Tetapi jika kita bangkit serius dengan Tuhan sebagai murid Tuhan, maka akan ada juga serangan dalam hidup kita yang akan coba untuk menghalangi kita untuk maju. Oleh sebabnya kita harus waspada. Rasul Petrus sudah mengingatkan 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahwa kita harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita si iblis berjalan keliling, siap untuk menyerang. Oleh sebab itu kita harus lawan dengan iman yang teguh. Setiap kali kita mengikut Tuhan, selalu ada berkat, ada upah yang tersedia bagi kita. Tetapi juga ada musuh siap menyerang, harus kita hadapi. Nah, menurut hamba Tuhan Billy Graham, melayani itu berarti menyerahkan diri kita seluruhnya untuk Tuhan. Seseorang disebut sebagai pemenang karena dia telah melewati satu perjuangan, satu pertandingan, satu pergumulan. Dia menjadi pemenang karena dia sudah menang atas pertandingan. Bagi kita murid-murid Tuhan, peperangan itu disebut sebagai peperangan rohani. Kita tidak berperang melawan darah dan daging, tetapi perang melalui doa dan deklarasi iman berdasarkan firman Tuhan. Senjata kita adalah mendeklarasikan firman Tuhan dan doa pujian dan penyembahan. Setiap kali firman dideklarasikan akan terjadi kemenangan dan terobosan. Jadi kita juga harus deklarasikan firman Tuhan atas diri kita. Jika kita kalah di bidang tertentu, maka kita harus bangkit dan deklarasikan kemenangan oleh karya penebusan Kristus di sana supaya kita mengalami kemenangan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita tahu pada hari ini kita lebih dari pemenang adalah pertama, Allah Bapa kita sangat memperhatikan, memikirkan hidup kita.
Kedua, kita harus senantiasa membutuhkan pengurapan supratural Roh Kudus. Ketiga, Tuhan membuat kita lebih kuat dari pahlawan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Tuhan, terima kasih kami telah mendengar sabda-Mu sebagai pemenang. Orang sebagai pemenang, dia lalu sabar, bisa menguasai diri, bisa serahkan penuh hidupnya kepada Tuhan. Orang sebagai pemenang, dia berfokus, matanya selalu kepada Engkau. Apapun terjadi di depannya, biar sakit penyakit, pergumulan, tekanan hidup, dia serahkan penuh kepadamu. Karena Engkau Tuhan sanggup melakukan segala-galanya. Karena Engkau Tuhan yang hidup selalu terlibat menyelesaikan masalah-masalah setiap anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Karena Engkau pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau selalu memberi terbaik setiap orang yang takut kepadamu. Maka pada hari ini Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu yang perkasa yang ajaib. Engkau lebih tahu daripada hamba. Engkau tahu banyak orang pada saat ini mengalami berbagai masalah penderitaan. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah hubungan anak dengan orang tua dan orang tua dengan anak. Masalah dengan menantu dengan mertua. Dan juga ada yang lainnya Tuhan. Hamba memohon Engkau ulur tangan-Mu. Engkau menjamah satu persatu pada hari ini. Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka selama menderita dan tidak ada jalan keluar, tidak mengalami kesembuhan. Karena bilut-bilut-Mu Engkau menyembuhkan dia. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Tuhan ada di tengah-tengah. Engkau berikan mereka ketenangan. Berkat-Mu akan turun pada mereka. Dan apapun mereka kerjakan akan berhasil dan sukses dimanapun berada. Menjadi rumah tangga yang bahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.